Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah. Saya merupakan mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cairan dan elektrolit. Pertama-tama telah kita ketahui bahwa keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa sangatlah diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan. Dipertahankannya dengan cara pengaturan intake, distribusi, dan output. Paru-paru dan ginjal memainkan peran yang sangat penting. Ada keadaan di mana keseimbangan tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, distribusi cairan di dalam tubuh. Yang pertama adalah intraseluler. Di dalam sel terdapat 40% dari berat badan yang mengandung solut yang penting, seperti kalium dan magnesium dan natrium. Selanjutnya adalah ekstraseluler. Ekstraseluler ini meliputi cairan interstitial dan intervaskuler. Cairan interstitial berada di sekitar sel, yang merupakan lingkungan eksternal sel, 15% dari berat badan. Selanjutnya, cairan intravaskuler. Cairan ini disebut juga plasma, merupakan 5% dari berat badan. Komposisi solut sama dengan cairan intraseluler, tetapi proporsi berbeda. Kalium adalah ion utama di intrasel, sementara natrium adalah ion utama di ekstraseluler. Selanjutnya adalah komposisi cairan tubuh. Yang pertama, elektrolit. Elektrolit ini merupakan senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi partikel bermuatan positif atau kation dan partikel bermuatan negatif atau anion. Misal natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi vital seperti aktivitas neuromuskular. Selanjutnya, mineral. Mineral ini berperan dalam aktivitas penting tubuh, seperti metabolisme makanan. Contoh mineral penting adalah zinc dan besi, dan zat besi. Selanjutnya adalah sel. Sel itu terdapat di dalam sumber daya manusia dan di dalam sel terdapat SDM dan SDP. Selanjutnya adalah pergerakan cairan tubuh. Cairan elektrolit selalu berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain agar seimbang selalu terjaga. Cairan elektrolit berpindah dengan cara yang pertama adalah difusi. Pergerakan partikel dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah. Selanjutnya adalah osmosis. Osmosis ini adalah pergerakan pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Kecepatan osmosis ini bergantung pada konsentrasi solut, suhu larutan, muatan listrik zat terlarut, dan perbedaan tekanan osmotik larutan. Selanjutnya adalah filtrasi. Filtrasi ini merupakan proses di mana solut dan solvent bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain akibat perbedaan tekanan hidrostatik. Dan selanjutnya adalah transport aktif. Transport ini merupakan perpindahan zat terlarut melawan gradien tekanan dan konsentrasi. Ini membutuhkan energi, misal perpindahan glukosa dari interstitial ke intrasel. Yang terakhir adalah osmolalitas. Yang pertama, menggambarkan tekanan osmotik cairan. Osmolalitas plasma sama dengan 280 sampai 295. Selanjutnya, isotonis. Isotonis merupakan larutan dengan osmolalitas sama dengan plasma. Selanjutnya adalah hipotonis. 0,45% NaCl, 2,5% dextrose, dan terakhir adalah hipertonis, 5% dextrose. Selanjutnya adalah mekanisme pengaturan cairan tubuh. Yang pertama adalah mekanisme homeostatis. Mekanisme ini melalui organ ginjal, jantung, pembuluh darah.
Selanjutnya adalah mekanisme pengaturan cairan tubuh. Yang pertama, mekanisme homeostatis. Mekanisme ini melalui organ seperti ginjal, jantung, pembuluh darah, paru-paru, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan kelenjar paratiroid. Selanjutnya adalah pengaturan volume cairan. Pengaturan ini melalui intake, yaitu haus merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan terhadap hilangnya air. Selanjutnya pengaturan cairan tubuh. Yang pertama, intake. Pertama, mekanisme haus. Diatur oleh pusat haus di hipotalamus, bekerja karena sensor atau osmoreseptor, mendeteksi peningkatan konsentrasi plasma. Yang kedua, sumber lain, yaitu buah dan sayuran. Selanjutnya, output. Output yang pertama adalah ginjal atau urin sebanyak 1500 mili. Dan yang kedua adalah kulit. Sensible water loss sebanyak 600 mili. Insensible water loss 600 sampai 900 mili. Dan yang ketiga adalah paru-paru sebanyak 400 mili. Dan yang keempat, pencernaan 100 mili atau 3.200 hingga 3.500. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan. Yang pertama adalah antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berespon terhadap peningkatan osmolalitas, bekerja dengan meningkatkan reabsorpsi cairan di tubulus ginjal. Selanjutnya adalah aldosteron. Aldosteron ini dihasilkan oleh korteks adrenal yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Selanjutnya yang terakhir, sistem saraf otonom. Sistem saraf ini merupakan aktivasi saraf simpatis yang meningkatkan produksi kelenjar keringat. Selanjutnya, pengaturan keseimbangan elektrolit. Yang pertama, kalium. Kalium ini dipengaruhi oleh intake, aldosteron, dan urin output. Nilai normal di plasma 135 hingga 145. Yang kedua adalah kalium. Kalium ini berperan dalam pengaturan keseimbangan asam basa dan neuromuskuler. Jika terjadi peningkatan reabsorpsi natrium, kalium akan diekskresi. Normalnya 3,5 hingga 5,3. Selanjutnya adalah kalsium. Kalsium ini dipengaruhi oleh paratiroid hormon dan tirokalsitonin. PTH mengatur keseimbangan antara kalsium tulang, reabsorpsi kalium di GIT, dan ekresi kalium di urin. Tirokalsitonin menghambat pelepasan kalium di tulang, normalnya 4 hingga 5. Selanjutnya adalah magnesium. Magnesium ini berasal dari makanan dan diekskresikan melalui ginjal, berkisar 1,5 hingga 2,5. Selanjutnya adalah klorida. Klorida diatur melalui intake, ekresi, dan reabsorpsi di ginjal yang mencapai 100 hingga 106. Selanjutnya adalah bikarbonat. Bikarbonat ini merupakan ginjal yang mengatur ekresi dan reabsorpsi di karbonat. Bikarbonat adalah buffer kimia yang sangat penting, yang berkisar 22 hingga 26. Selanjutnya adalah fosfat. Fosfat diatur oleh ginjal, PTH, dan vitamin D. Selanjutnya, keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen dalam plasma, yang menggambarkan keadaan di mana kecepatan pembentukan asam atau basa di dalam tubuh sama dengan kecepatan ekresi asam atau basa, yang diukur dalam bentuk pH kurang dari 7 sama dengan asam dan lebih dari 7 sama dengan basa. Darah hingga 7,35 sampai 7,45. Gangguan keseimbangan. Yang pertama adalah cairan, kekurangan cairan, kelebihan cairan, sindrom kompartemen. Ketiga, yaitu cairan bertumpuk di interstitial, hiperosmolar atau dehidrasi yang merupakan penurunan ADH. Dan selanjutnya adalah hiposmolar atau peningkatan ADH.
Selanjutnya adalah gangguan keseimbangan elektrolit. Yang pertama, hipo dan hipernatremia. Yang kedua adalah hipo dan hiperkalemia. Yang ketiga adalah hipo dan hipermagnesemia. Dan yang terakhir adalah hipo dan hiperkloremia. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan cairan dan elektrolit. Selanjutnya adalah pengkajian. Yang pertama, riwayat kesehatan. Yang kedua, tidak makan atau minum, sulit makan. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah kekurangan cairan yang berlebih melalui muntah, diare, keringat karena panas, dry neck luka bakar, dan suction. Selanjutnya mendapatkan pengobatan diuretik, post operasi, dan penyakit kronik ginjal, GGN hormon. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah tekanan darah menurun, denyut nadi cepat. Yang kedua, mulut kering. Yang ketiga, mata cekung. Yang keempat, kulit pucat. Yang kelima, turgor jelek atau tidak elastis. Yang keenam, lemah. Yang ketujuh, berat badan menurun. Yang kedelapan, anuri atau oliguri. Yang kesembilan, oedem. Selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan elektrolit dalam darah. Yang kedua adalah kalium, natrium, dan klorida. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, defisit atau kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan pengeluaran urin berlebihan karena penyakit, hilangnya evaporasi pada pasien luka bakar, asupan cairan yang tidak adekuat, perdarahan. Kelebihan volume cairan BD, penurunan mekanisme regulator akibat kelainan PD, ginjal, penurunan curah jantung, retensi natrium dan air. Selanjutnya adalah tindakan keperawatan. Yang pertama, monitor intake atau output. Yang kedua, kolaborasi pemasangan 4 lin-U atau cairan parenteral. Yang ketiga adalah monitor tanda-tanda vital. Yang keempat, observasi membran mukosa mulut atau turgor. Dan yang terakhir adalah kolaborasi pemberian obat anti diare dan lain-lain. Yang terakhir adalah pertahankan keseimbangan cairan. Selanjutnya, kekurangan volume cairan. Pertama, rehidrasi oral atau parenteral. Yang kedua, monitor kadar elektrolit darah. Hilangkan faktor penyebab kekurangan volume cairan, seperti muntah dengan memberikan minum secara sedikit-sedikit tapi sering. Selanjutnya, bila kelebihan volume cairan, yang harus dilakukan adalah pengurangan asupan garam, hilangnya faktor penyebab kelebihan volume cairan, kurang kontrinsik pembuluh darah seperti pada penggunaan kaos kaki yang ketat. Selanjutnya adalah terapi intravena atau pemberian infus. Pemberian infus ini bertujuan untuk memberikan cairan dan elektrolit, memberikan garam yang dibutuhkan, memberikan glukosa, dan memberikan obat-obatan dan vitamin. Cara menghitung cairan infus yaitu tetes per menit, sama dengan volume total infus per total waktu infus dalam menit. Selanjutnya adalah reaksi transfusi. Reaksi transfusi. Yang pertama adalah hemolitik. Yang dikaji tubuh dingin, sakit kepala, demam, dispnea, krienosis, sakit dada, trakikardi, hipotensi dan hipotensi. Selanjutnya adalah intervensi. Yang pertama adalah hentikan transfusi bila DNS, laporkan ke dokter, kolaborasi close match darah, monitor TV. Yang kedua adalah febris. Yang pertama, kajian, yakni demam, dingin, muntah, mual, sakit kepala, diare, dan intervensinya sama dengan hematolitik. Yang ketiga adalah alergi. Yang dikaji adalah dispnea, oedem, hidung tersumbat, urtikaria atau gatal dan merah pada kulit.
dan intervensi, hentikan transfusi. Bila DGDNS, laporkan ke dokter. Kolaborasi pemberian obat dan monitor TTV. Ada 2 jenis transfusi darah, yakni red blood cell atau pink cell, dan yang kedua adalah whole blood. Selanjutnya adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi dapat dilihat dengan mengukur intake atau output selama 24 jam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai cairan dan elektrolit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.